Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam kelas warahmatullahi wabarakatuh. perilaku konsumen Islam dan kami dari kelompok 5 yaitu Bima Dwi Prasetyo, Sofiana Adilila, Luciana Dewi Putri dan Alia Kujua ingin menyampaikan presentasi faktor penentuan perilaku konsumen. Next. Pertama yaitu perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh suatu keadaan dan situasi lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan berkembang. Hal ini dapat dikatakan bahwa konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda dan akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Sehingga dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perilaku konsumen dapat melakukan pembelian dipengaruhi oleh faktor kebudayaan sosial, pribadi, dan psikologi. Adapun titik tolak untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan model rangsangan, tanggapan, serta perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor kebudayaan sosial dan pribadi serta psikolog. Menurut Swasta dan Handoko dalam kurung 2000.2258 secara sederhana, faktor-faktor perilaku konsumen dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang kedua, faktor individu atau internal yang menentukan perilaku, dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan dari konsumen. Faktor-faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial, dan referensi serta keluarga. Sedangkan faktor internal adalah motivasi, persepsi, kepribadian, dan konsep diri, serta belajar dan sikap dari individu. Next. Adapun 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yaitu faktor penentu keinginan serta perilaku paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, serta perilaku dari lembaga lainnya. Adapun faktor kebudayaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, budaya. Budaya yaitu kumpulan dari nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga serta lembaga lainnya. Dan dalam hal ini, pergeseran budaya serta nilai-nilai dalam keluarga masuk dalam budaya. Yang kedua, subbudaya. Adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman serta situasi kehidupan yang umum. Subbudaya termasuk mencakup nasionalisme, agama, kelompok ras, serta wilayah geografis. Dan yang ketiga, kelas sosial, yaitu divisi masyarakat yang relatif permanen serta teratur dengan para anggotanya yang menganut nilai minat serta tingkah laku serupa. Dan yang keempat, kelompok. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi guna mencapai sasaran individu atau bersama. Adapun ada beberapa kelompok primer yang punya interaksi reguler tapi sifatnya informal seperti keluarga, teman, tetangga, serta rekan kerja. Dan peran dan status. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan dan diberikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi dapat didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain.
Adapun faktor-faktor yang pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama yaitu umur dan tahap daur hidup, yaitu beberapa hal seperti selera akan memakan, pakaian, perabot, serta tempat rekreasi mempengaruhi daur hidup seseorang. Pemasaran seiring kali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup serta mengembangkan produk yang sesuai dengannya. Yang kedua itu yaitu pekerjaan. Pekerjaan seseorang berpengaruh pada barang dan jasa yang dibelinya. Pemasaran akan berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang punya minat di atas rata-rata terhadap produk serta jasanya. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi berpengaruh pada pemilihan produk. Dalam hal ini, pemasaran harus peka terhadap pendapatan masyarakat serta indikator ekonomi. Dan yang keempat, gaya hidup. Adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan lewat beberapa aktivitas seperti pekerjaan, hobi, olahraga, dan kegiatan lainnya. Dan yang kelima, kepribadian dan konsep diri. Yaitu kepribadian yang mengacu pada karakteristik psikologis unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten serta tahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Dan yang keempat, faktor psikologis. Yang pertama, motivasi. Motivasi yang kuat akan mendorong konsumen untuk memilih serta membeli barang yang dibutuhkannya. Adanya motif dan dorongan dapat membantu seorang bertindak terutama dalam hal membeli produk dan jasa. Yang kedua, persepsi. Seseorang yang termotivasi pastinya akan bertindak karena persepsi mempengaruhi motivasi dan tindakan seorang dalam situasi tertentu. Dan yang keempat, yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan juga menggambarkan perubahan perilaku individu yang didasarkan pada pengalaman karena orang bertindak, mereka belajar dan mendapat pengalaman serta pengetahuan yang dilakukannya. Dan yang keempat, keyakinan dan sikap. Lewat tindakan dan belajar, seseorang akan mendapat keyakinan serta sikap. Ada dua faktor inilah yang mempengaruhi perilaku pembelian produk dan jasa. Dan keyakinan akan membentuk citra produk dan merek yang akan dipasarkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sofyan, yaitu revolusi konsumen kelas menengah Muslim. Selama setahun terakhir, lembaga think tank yang didirikan oleh Investor bersama majalah SWA intensif mengamati pasar Muslim di Indonesia, khususnya kelas menengahnya. Adapun tujuan pengamatan disebut adalah untuk mengungkapkan perubahan nilai dan perilaku pasar tersebut. Selama 5 tahun terakhir, pasar middle class Muslim di Indonesia telah mengalami revolusi karena adanya pergeseran perilaku yang sangat mendasar. Dan berikut adalah beberapa di antara perubahan pasar middle class Muslim di Indonesia, yaitu yang pertama bom bank syariah, yang kedua revolusi hijabers, yang ketiga kosmetik Muslim kian kinclong, yang keempat rutin berumroh, dan yang pertama yaitu bom bank syariah, yaitu sejak pertama kali dirintis Bank Muamalat pada tahun 1991.
Bank syariah di Indonesia tumbuh luar biasa, mencapai hampir 40% tiap tahunnya, jauh melebihi pertumbuhan bank konvensional yang sampai 20%. Hingga akhir 2013, setidaknya kita telah memiliki 11 bank umum syariah atau BUS, 23 bank syariah dalam unit usaha syariah atau UUS, dan 160 bank syariah pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi hijabers. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena revolusi hijab terjadi di tanah air dalam skala yang luar biasa besar. Mendadak berbusana hijab menjadi tren gaya hidup atau fashion, kosmetik, atau aksesoris yang mengajar bak virus ganas ke seluruh penjuru tanah air. Menariknya, tiba-tiba berhijab menjadi sesuatu yang cool, modern, trendy, lalu begitu dinikmati. Jadi pengajaran puisi Cak Nun itu yang berjudul Mbak Ainun Najib, berjudul Lautan Jilbab, di kampus UGM sekitar 30 tahun lalu atau kala itu masih SMA. Waktu itu kami hanya bisa membayangkan karena memang belum kejadian, tapi kini Lautan Jilbab itu telah hadir di mana-mana, di jalan, di mall, di seminar-seminar, di acara TV. Itu benar-benar revolusi. Jadi dalam revolusi hijabers ini perilaku konsumen terhadap revolusi hijab dari tahun ke tahun itu sangat berkembang. Bahkan revolusi hijab itu hingga saat ini juga banyak perkembangan seperti model-model yang saat ini banyak digandrungin oleh kaum wanita. Jadi hijab ini juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen karena banyak wanita-wanita yang menggunakan hijab. Jadi hijab tersebut memiliki memiliki gaya sehingga banyak tren-tren yang bermunculan hingga saat ini. Lalu yang ketiga ada kosmetik muslim kian kinclong. Nah, di sini seiring dengan maraknya middle class muslim dan revolusi hijabers, Wardah muncul sebagai brand yang tiba-tiba menyurak mencapai puncak sukses. Iklannya di TV muncul hampir setiap hari. Brand ambasadornya banyak sehingga sering gonta-ganti. Varian produknya dan sub-brandnya juga berkembang pesat. Namun kesuksesan Wardah tak sepenuhnya karena kehebatan strategi, tetapi juga disebabkan karena mengelihatnya pasar muslimah. Untuk kosmetik muslim itu untuk saat ini yang berperilaku konsumen secara halal masih ada di Wardah. Namun bukan hanya Wardah saja yang halal, tapi banyak kosmetik yang sudah ber-BPOM dan sudah halal. Jadi kosmetik ini juga berpengaruh dengan perilaku konsumen pada Islam. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu rutin berumroh. Why not? Next. Meningkatnya daya beli middle class muslim yang diikuti dengan murahnya biaya berpergian ke luar negeri, membuat bepergian ke Tanah Suci menjadi demikian mudah dan terjangkau.
Alhasil, industri travel religi menggeliat menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Di beberapa daerah kantong muslim seperti di Jawa Timur, antrean haji bisa mencapai belasan tahun. Karena yang mau berhaji meluap, sementara jatah dari pemerintah Arab Saudi tetap jalan di tempat. Rutin berumroh 3 tahun sekali, bahkan setiap tahun, kini juga mulai banyak kita temui di kalangan keluarga muslim di tanah air. Untuk selanjutnya yaitu sosok konsumen muslim. Yang pertama itu rasionalis. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan atau open-minded dan wawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan pada nilai-nilai Islam yang lebih rendah. Segmen ini sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatannya. Namun, dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Bagi mereka, label Islam, value proposition syariah, atau kehalalan bukanlah menjadi konsideran penting dalam mengambil keputusan pembelian. Yang kedua yaitu universalis. Sosok konsumen muslim ini di satu sisi memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, pola pikir global, dan melek teknologi. Namun di sisi lain, secara teguh menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan normatif. Mereka lebih mau menerima perbedaan dan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal. Mereka biasanya tidak malu untuk berbeda. Tetapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain. Singkatnya, mereka adalah sosok yang toleran, open-minded, dan inklusif terhadap nilai-nilai di luar Islam. Untuk yang ketiga yaitu apatis. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Di samping itu, konsumen ini memiliki kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang juga rendah. Konsumen tipe ini umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk-produk berlabel Islam atau menawarkan value proposition yang Islami. Karena itu mereka tak begitu peduli apakah suatu produk bermuatan nilai keislaman ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu konformis. Sosok ini adalah tipe konsumen muslim yang umumnya sangat taat beribadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Karena keterbatasan wawasan dan sikap yang konservatif atau tradisional, sosok konsumen ini cenderung kurang membuka diri terhadap nilai-nilai di luar Islam, khususnya nilai-nilai barat. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, mereka memilih produk-produk yang berlabel Islam atau yang di-endorse oleh otoritas Islam atau tokoh Islam panutan. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.